Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pemirsa, saya Yuk Lestari hadir menyapa Anda tentunya di Injambi. Dan Injambi akan selalu berusaha konsisten memberikan tayangan yang berkualitas, edukatif, dan informatif bagi masyarakat Jambi. Pemirsa, episode ini adalah spesial karena tema kita kali ini adalah pendidikan lingkungan gambut sebagai pelestarian ekosistem gambut dan pencegahan karhutla di Provinsi Jambi. Bersama saya Yuk Lestari, inilah Injambi selengkapnya. Baik pemirsa, sesuai dengan tema yang tadi saya sampaikan adalah pendidikan lingkungan gambut sebagai pelestarian ekosistem gambut dan pencegahan karhutla di Provinsi Jambi. Tentunya sudah hadir narasumber-narasumber yang luar biasa yang membidangi hal tersebut. Saya sapa terlebih dahulu, di sebelah saya sudah hadir Bapak Ahmad Bestari SHMH selaku Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi. Assalamualaikum Bapak. Kabarnya gimana hari ini Pak? Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Saya sapa juga pemirsa, ini luar biasa cantik, Ibu Harmadeli SPD MPD selaku Kepala Bidang Pembinaan SMA Dinas Pendidikan Provinsi Jambi. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini paling cantik pemirsa di antara narasumber-narasumber ini begitu ya. Kabarnya gimana hari ini Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Saya sapa juga pemirsa, ada Dr. Insinyur Asmadi Saad MSI selaku dosen program studi agroekoteknologi Universitas Jambi. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya sehat hari ini ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik sekali. Ini senyumnya paling lebar di antara narasumber yang lain ini beliau ini. Saya sapa juga yang terakhir, ini ada Bapak Noperman SPDI selaku guru sekaligus koordinator proyek SMA 4 Tanjung Jabung Timur. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Kabarnya gimana nih, langsung dari Tanjung Jabung Timur? Iya, langsung dari Jam. Luar biasa. Alhamdulillah. Baik, luar biasa. Saya berterima kasih kepada Pak Norperman, kepada narasumber juga yang sudah menyempatkan waktunya hadir. Ini kurang lebih kita berbincang-bincang Bapak dan Ibu 1 jam ke depan sesuai dengan tema kita, pentingnya pendidikan ekosistem gambut dan pencegahan karhutla di Provinsi Jambi. Baik pemirsa, yang pertama saya akan ke Pak Kadis terlebih dahulu. Pak Kadis, izin saya ingin bertanya dari sudut pandang Pak Kadis nih. Seberapa penting Pak ekosistem gambut bagi lingkungan kita di Provinsi Jambi, Pak? Baik, terima kasih. Kalau kita bicara seberapa penting ekosistem gambut di Provinsi Jambi, kita mungkin bicara dulu di Jambi itu ada berapa. Ya. Pertama bahwa secara KHG bahwa di Provinsi Jambi itu terdapat lebih kurang 900.000 hektar Ya. lahan gambut. Kalau kita bicara kawasan hutan 2,1 juta hektar, artinya hampir separuhnya adalah kawasan gambut. Ya. Nah, tentu ini sangat berpengaruh besar terhadap ekosistem di Provinsi Jambi yang mempengaruhi cuaca, iklim, dan sebagainya terkait gambut ini. Makanya Provinsi Jambi ini adalah salah satu dari 7 provinsi prioritas BRGM dalam rangka pemulihan ekosistem gambut. Baik, jadi memang Provinsi Jambi ini salah satunya begitu ya Pak ya, karena banyak terdapat lahan gambut di daerah kita ya Pak. Ya, kita dibandingkan dari provinsi tetangga kita Riau dan Sumsel memang kita kalah jauh. Kalau di Riau itu hampir 2 jutaan. Kita memang tidak terlalu besar, tetapi memang sangat berdampak. Kalau kita bicara gambut, kita bicara sejarah bahwa Provinsi Jambi ini salah satu provinsi rawan karhutla mulai dari tahun 1998 sampai dengan terakhir 2019. Makanya pentingnya ekosistem gambut ini, pemahaman tentang ekosistem gambut ini perlu kita bangun mulai dari dini sampai ke ujungnya. Baik, jadi luar biasa sekali memang kita mulai menggalakkan begitu ya Pak ya, dari pendidikan ini begitu ya. Baik, saya beralih ke akademisi dulu pemirsa. Pak Asmadi, yang ingin saya tanyakan dari sudut pandang Bapak, seperti apa kondisi ekosistem gambut kita di Provinsi Jambi, Pak? Terima kasih Bu ya. Kalau kami mesti bicara apa adanya ya. Kalau gambut di Jambi itu yang masih aman, yaitu ada Sungai Buluh, hutan lingkungan Sungai Buluh, kemudian Bramitang sebagian, kemudian TNB. Kalau seperti hutan lindung gambut yang ada di Lonrang, itu termasuk KHG Sungai Mendahara, Sungai Batanghari, itu sudah terbakar habis itu. Tahun 2015, kemudian tahun 2019 juga. Kemudian kondisi-kondisi lainnya itu semuanya itu sebenarnya gambut lebih banyak dikelola oleh swasta ya.
dibandingkan oleh masyarakat. Baik. Karena itu ada pembuat kanal terutama untuk sawit dan HTI. HTI itu kita lihat akasia maksudnya. Iya. Berarti tanaman akasia dan lainnya ditanam di lahan gambut. Kalau kondisinya sekarang itu boleh dibilang kalau gambut itu kalau dikatakan dia sudah dibikin kanal di kawasan lindung itu sudah rusak. Tapi apabila area budidaya apabila tidak terbentuk dan muka air tanah di bawah 40 cm itu sudah rusak. Sudah rusak ya Pak. Kalau kita nilai begitu mungkin sudah banyak yang rusak ya. Jadi harus berhati-hati ke depan. Makanya pemerintah membuat adanya BRG, kemudian BRGM untuk merestorasi ini. Ini kalau ditanya soal rusaknya ya, sudah banyak yang rusak. Sudah banyak ya Pak ya. Baik, jadi karena itu, jadi kita mengganangkan begitu Pak ya, pendidikan ekosistem gambut seperti itu ya. Jadi bagaimana dari pengalaman yang terjadi sekarang, itu edukasi itu harus ditingkatkan, baik di lapisan stakeholder maupun masyarakat di pedesaan juga harus tahu bahwa gambut itu terbentuknya itu ribuan tahun. Saya sudah teliti itu bersama teman-teman dari Polandia, dari Rusia, dari Jerman, Itali, bahkan Amerika. Itu gambut kita itu terbentuknya hanya 3 mili, 0,3 mili, 1 mili per tahun. Per tahun ya Pak, baik. Kalau itu terbakar 10 cm, berapa ratus tahun itu? Iya. 10 ke 100 tahun ya. Nah, jadi ini penting. Baik, ini saya tanya lagi sekali lagi Pak, dari sudut pandang Bapak, apakah menurut Bapak masyarakat kita seperti apa? Minimkah masih pendidikan tentang ekosistem gambut atau seperti apa? Jadi begini, masyarakat kita ini kan bergerak di bidang pertanian kebanyakan. Mereka itu dari dulu tuh belajar slash and burn. Jadi tebang bakar. Jadi pola di darat dibawa ke gambut. Di darat itu tanah mineral. Di gambut ini akumulasi bahan-bahan organik yang sisa tanaman sama dengan pohon tebang taruh belakang rumah 1 bulan lama-lama habis setahun. Nah, jadi begitu. Ini karena ini dia harus ada kondisi air. Jadi karena itu dikeringkan kemudian dibakar katanya untuk nyuburin tanah. Nah, pendidikan ini perlu sekali ya, baik dari pertanian, perkebunan maupun kehutanan sendiri. Terutama di tingkat tapak, media tapak itu harus benar-benar mengedukasi masyarakat, beri pengertian sejelas mungkin agar mereka sadar. Nah, ini penting sekali. Baik. Sesuai yang disampaikan Pak Asmadi, saya izin Pak beralih ke Bu Kabid nih. Ini sesuai bidang beliau pemirsa. Ibu, saya izin bertanya, seperti apa peran pendidikan lingkungan ini khususnya ekosistem gambut yang diterapkan di SMA di Provinsi Jambi? Baiklah Pak Yuke ya. Kami sangat kemarin ada proyek dari BRGM, Kementerian Kehutanan. Dia membuat modul untuk gambut ini bekerjasama dengan kita, dengan Dinas Kehutanan Provinsi, membuat modul untuk daerah-daerah yang ada banyak gambutnya. Modul untuk anak-anak sekolah. Jadi masukkan dalam di sekolah di fase E dan fase F agar mereka kenal dengan apa itu gambut, begitu. Oh baik. Sekolah-sekolah mana saja Bu yang diterapkan modul ini Bu? Memang ada beberapa sekolah, ada satu Kota Jambi, Muara Jambi, Tanjab Barat, Tanjab Timur, kemudian Sarolangun dan Merangin. Baik, jadi memang sesuai dengan narasumber kita yang hadir juga Bu ya, ada dari salah satu perwakilan dari sekolah SMA 4 Tanjung Jabung Timur. Saya izin Ibu beralih ke sesuai yang disampaikan Bu Kabid terlebih dahulu. Bapak, ini seperti apa implementasinya di SMA 4 Tanjung Jabung Timur untuk pendidikan ekosistem gambut ini? Baik, terima kasih. Di tempat kami di SMA Negeri 4 ya Bu ya, kebetulan memang ditunjuk sebagai ibaratnya role model untuk implementasi dari proyek gambut ya, pelaksanaan modul proyek gambut. Saya melihat anak-anak begitu cukup antusias ya, cukup bersemangat karena memang mereka mendapatkan wawasan yang baru. Mereka baru tahu bahwa apa itu gambut, apa bahayanya kalau tidak dijaga dan seterusnya. Sementara selama ini mereka tinggal di lingkungan gambut 70% ya dari siswa kita di sana, tapi
untuk apa itu dijaga, apa yang harus dilakukan dan seterusnya mereka belum tahu. Jadi mereka mendapat sesuatu wawasan yang baru. Mereka saya rasa, saya melihat dan menyaksikan diri mereka cukup antusias. Cukup antusias karena memang apakah ini ya seperti yang disampaikan Pak Asmadi terlebih dahulu. Nanti saya tanyakan juga kepada Bu Kabid, apakah minim masih untuk siswa-siswa kita juga perihal pendidikan ekosistem gambut ini dari sudut pandang Bapak seperti apa? Iya, kalau sebelumnya seperti mungkin yang dikatakan Bapak Profesor Ahmadi tadi ya, memang masyarakat mungkin kesadarannya atau pengetahuannya untuk mengelola pertanian, dampaknya apabila melakukan tebang bakar dan sebagainya mungkin minim. Tetapi seiring dengan adanya juga arahan dari pihak BRGM, pihak Dinas Kehutanan mungkin terkait ya, karena kan di Dendang itu ada banyak sekali daerah-daerah menjadi intervensi binaan BRGM gitu. Termasuklah kami di sekolah-sekolah berusaha membangkitkan kesadaran kepada para siswa untuk sama-sama menjaga itu. Mungkin nanti siswanya juga menguatkan orang tuanya yang mungkin masih belum begitu menyadari pentingnya menjaga gambut, apa yang harus dilakukan, bagaimana sikapnya atau bagaimana langkah-langkah dilakukan apabila terjadi lahan gambut itu terbakar. Saya rasa demikian. Baik, dari Ibu Kabid seperti apa tanggapannya, Bu? Iya, dengan adanya kemarin kita membuat proyek itu, dengan adanya modul gambut itu memang membuka wawasan bagi masyarakat, terutama sekolah-sekolah, karena di sekolah itu. Saya juga berharap nanti juga ada sosialisasi pada masyarakatnya, bukan hanya sekolah-sekolahnya, karena masih belum banyak yang mengerti masalah gambut. Baik, tadi kan sempat disinggung Pak Asmadi bahwa salah satu role model begitu ya, SMA 4 Tanjung Jambu Timur. Ini akan diterapkan di SMA-SMA yang lain atau seperti apa, Bu? Insya Allah yang SMA yang terdampak gambut, yang ada gambut kita terapkan. Baik, saya beralih ke Pak Kadis. Pak Kadis, ini saya ingin bertanya, apa saja langkah-langkah yang telah diambil untuk mencegah kebakaran hutan, khususnya ekosistem gambut? Namun tahan dulu Pak, kita akan jeda terlebih dahulu. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Injambi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Injambi dan tentunya saya masih bersama dengan narasumber yang luar biasa. Sesuai dengan tema kita kali ini adalah pentingnya pendidikan ekosistem gambut di lahan gambut demi mencegah terjadinya karhutla di Provinsi Jambi. Saya izin ke Pak Kadis terlebih dahulu. Maaf tadi sempat terjeda Pak karena kita harus iklan terlebih dahulu. Yang saya tanyakan belum sempat terjawab, langkah-langkah apa saja yang sudah diambil oleh pemerintah Provinsi Jambi demi mencegah adanya kebakaran hutan di Provinsi Jambi? Baik, kalau ditanyakan langkah-langkah apa yang sudah kita lakukan, tentu sudah banyak yang kita lakukan. Kalau kita bicara sesuai regulasi yang sudah menjadi tugas pokok dan fungsi kami, program BRGM itu ada istilahnya R3. R1 itu adalah rewetting, pembasahan. Pembasahan ini pembangun infrastruktur skat kanal. Tadi Pak Dr. Asmadi menyampaikan ada bangun kanal-kanal. Nah, tadi sudah sampaikan ketika kanal sudah dibangun pasti mungkin akan merusak. Nah, upaya untuk melakukan pencegahan itu adalah dengan membuat skat kanal dengan tujuan supaya tidak terjadi pengeringan. Jadi kanal itu di-skat supaya airnya tetap membasahi areal gambut. Kami juga melakukan kegiatan pembuatan sumur bor. Jadi ketika areal gambut yang sudah rusak tetapi tidak ada kanalnya, upaya pembasahannya adalah dengan membuat sumur bor. Yang keduanya, R keduanya adalah melakukan kegiatan penanaman. Nah, memang ini suatu langkah yang lama baru bisa kita lihat hasilnya, karena penanaman itu tadi disampaikan Pak Asmadi sangat lama. Belum lagi setelah kita tanam ada beberapa case itu tahun berikutnya terjadi kebakaran. Yang ketiga adalah kegiatan namanya revitalisasi ekonomi. Nah, revitalisasi ekonomi ini adalah kita bagaimana kita mengembangkan, mengajak masyarakat di area sekitar kawasan gambut yang hidup di kawasan gambut untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa menghasilkan meningkatkan perekonomiannya sesuai dengan kaedah-kaedah gambut. Jadi kita mengajak bagaimana cara mengelola pertanian, peternakan, dan perikanan. Nah, yang paling terbaru dan yang paling
pioner yang kita belum pernah ini, baru pertama di Indonesia, adalah kita memasukkan memberi edukasi bahan ajar kepada anak-anak sesuai dengan tusi kami di provinsi adalah sekolah menengah tingkat atas. Nah, mulai 2 tahun ini kita bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi bagaimana kita memasukkan pelajaran mulok lokal untuk diajarkan di daerah-daerah gambut sehingga masyarakat harapan kita anak didik ini paham bahwa kita percaya mereka hari-hari ini mulai dari lahir itu sudah hidup di daerah gambut, tapi mereka pasti tidak tahu apa itu gambut. Nah, justru dari pelajaran inilah nanti kita berharap mereka paham, mereka mengerti, oh gambut itu seperti ini. Ketika terjadi kebakaran akan terjadi ini. Kekayaan apa yang terkandung di dalam gambut. Kalau saya bahasa simpel saya Pak Asmadi, Bu Kabit, dari awal saya tuh membayangkan anak saya. Anak SMA itu kan anak usia kritis ya. Iya. Suka bertanya, suka protes. Nah, jadi bayangan saya itu ketika mereka kita ajar beri pengertian apa itu gambut, mereka akan cerewet di rumah, minimal dia akan ngomong sama keluarganya, bapaknya, pamannya, kalau buka kebun jangan dibakar. Itu saja dulu harapan kita, sehingga memberikan edukasi sehingga mungkin kalau sosialisasi dari pemerintah kurang didengar, mungkin kalau anaknya yang negur mungkin bisa tergugah hatinya. Mungkin sesimpel itu saja pikiran kita awalnya, sehingga ini mendapat respon yang sangat bagus dari BRGM, terus dari Dinas Pendidikan juga sangat bagus responnya. Ada beberapa sekolah yang sudah mungkin lokal champion bisa kita diskusi pada hari ini. Pembelajaran itu sudah dilaksanakan. Kita berharap ke depannya generasi-generasi yang Gen Z inilah yang akan ke depannya yang untuk kita warisi untuk bisa menjaga ekosistem gambut. Baik, luar biasa sekali yang disampaikan Pak Kadis. Jadi memang ini adalah salah satu pioner begitu ya Pak ya. Salah satunya pertama di Indonesia menerapkan muatan lokal, khususnya pentingnya pendidikan ekosistem gambut. Baik, saya beralih ke Bu Kabit. Seperti yang tadi sempat disampaikan oleh Pak Kadis, Bu. Sudah tepatkah ini untuk program ini atau seperti apa dari sisi pendidikan penerapannya? Saya rasa tepat sekali untuk dimasukkan ke dalam muatan lokal di daerah yang banyak gambutnya. Karena memang saya bilang tadi, mereka itu tidak mengerti gambut itu seperti apa. Dengan adanya, saya sangat berterima kasih dengan BRGM dan Dinas Kehutanan Provinsi, mereka yang membuat proyek, mulai proyek ini untuk memasukkan ke dalam muatan lokal di SMA, terutama di daerah gambut. Baik, jadi apakah saat ini salah satu fokusnya khususnya di pendidikan SMA yang di daerah-daerah gambut ini, atau ada fokus lainnya? Tidak, untuk sementara karena mereka yang berpotensi daerah gambut ya mereka saja yang kita fokuskan begitu. Baik, luar biasa. Saya beralih ke Pak Asmadi. Baik, Bapak, dari sudut pandang Bapak ini apa sisi positif sebetulnya dari lahan-lahan gambut? Gambut itu punya fungsi pertama itu pengatur hidrologi. Jadi bagaimana waktu musim hujan dia serap air, karena dia itu terdiri pada seperti busa gitu, kumpulan bukan tanah mineral seperti kita lihat itu. Iya. Dia itulah kumpulan-kumpulan kayu-kayu, daun, sehingga dia bisa menyerap air ya puluhan kali lipat, malah sampai ratusan kali lipat ya. Nah, jadi dengan demikian waktu musim hujan dia serap air, kan dingin sekitar jadinya. Iya. Kemudian musim kemarau dia lepaskan air itu. Jadi musim hujan kedepannya dia bisa tahan. Sekarang nih enggak, sudah jebol semuanya gitu. Jadi pas musim hujan langsung keluar. Nah, maka pemerintah membuat kanal blocking istilahnya atau sekat kanal untuk menahan air itu keluar supaya gambutnya aman. Ya. Ini sangat penting ya. Ini harus kita edukasi terus ke masyarakat. Nah, sangat berbeda itu. Ya. Itu. Baik, untuk karakteristik Pak, apa karakteristik utama yang membedakan antara lahan gambut dengan lahan biasa? Saya sudah lihat di beberapa negara dan beberapa tempat di kita ada tropical peatland, gambut tropis dengan subboreal. Misalnya daerah Eropa, kita ini kan sering diserang, disalahkan dan sering juga dibantu untuk ngurus ini, karena mereka itu gambut mereka tuh dari sphagnum, rumput tumbuh-tumbuh gitu, jadi dicetak tuh kayak kue begini. Kalau gambut kita kayu melintang di bawah itu,
pembentukannya itu ribuan tahun. Bahkan ada yang 8.000 tahun di Sarolangun itu. Itu kita lakukan riset. Ya. Jadi dengan demikian gambut itu kalau terbakar kering seperti kita bakar daun-daun kering. Langsung menyebar ya Pak? Iya, sudah terbakar itu susah dikendalikan. Makanya itu harus benar-benar kita edukasi masyarakat jangan membuat api di lahan gambut. Kenapa? Contoh ya, 2019 Londrang 12.000 hektar, 31 Agustus mulai kebakaran, 18 September 2019 selesai. Siapa yang bisa madamin? Pakai heli itu bisa terbakar. Nggak bisa. Nah, seperti 2019 juga, tanggal 21 September terjadi langit merah di daerah Kumpe. Oh iya. Kenapa? Itu kebakaran besar itu karena kering. Jadi gambut itu kering, karakteristiknya itu, sehingga ini fuel fire material, kalau istilah keren itu, istilahnya bahan bakar terbakar yang besar dan kering, gampang terbakar, nggak bisa. Sehingga asap yang besar, sinar merah yang bisa masuk, panjang gelombang panjang, biru dan hijau kurang tembus, maka nampak langit jadi merah. Nah, ini suatu fenomena juga, harus edukasi ke masyarakat gitu ya. Jangan jadi seperti ini. Termasuk juga ke perusahaan-perusahaan juga harus diedukasi. Ya, perusahaan-perusahaan di Jambinya sudah cukup bagus lah perusahaan-perusahaan, karena sudah ada 3 yang ditindak itu di sidang pengadilan. Saya bilang aja sekarang, PT Atga, PT Kasuari Unggul, PT RKK, yaitu teman saya semua itu. Nah, jadi kenapa itu terjadi? Ya karena tadi ada kelalaian, ada kurang serius, ada tidak macam-macam lah penyebabnya. Jadi untuk itu saya pikir ini suatu kesempatan yang baik untuk mengedukasi semua lapisan masyarakat, termasuk juga kurikulum seperti Ibu bilang tadi. Bahkan kemarin di Unja itu dilakukan helikopter turun, bagaimana memadamkan. Anak-anak antusias, dosen-dosen bawa anak-anaknya, bawa pegawai, mau lihat heli pertamanya. Setelah mereka melihat api, kenapa itu mah? Apalagi di gambut kebakar gitu. Sesekali perlu sering dibikin begitu Pak Kadis ya, bekerjasama dengan pihak lain agar ini juga mengedukasi secara lebih luas gitu. Saya pikir itu. Baik, karena Pak Asmadi menyinggung Pak Kadis, saya tanya pendapat Pak Kadis, apakah setuju dengan yang disampaikan Pak Asmadi, Pak? Iya, ini kami dengan Pak Asmadi ini sudah berkolaborasi sudah lama, karena beliau ini salah satu tenaga ahli BRGM. Jadi satu-satunya dari Jambi ini beliau yang di tenaga ahli dipakai di BRGM, dan sering juga sebagai saksi ahli dalam pengungkapan kasus tadi sudah disampaikan Pak Asmadi. Jadi memang kalau kita bicara masalah pentingnya gambut, ada satu yang belum disinggung beliau itu, bahwa gambut itu adalah potensi penyimpan karbon terbesar. Nah ini luar biasa kalau kita bicara sekarang pemanasan global. Akhir-akhir ini kita kalau nonton di TV cuaca ekstrim di Amerika, di Filipina, salah satu yang bisa menahan itu adalah gambut. Nah tapi kebalikannya juga, ketika dia terbakar, dia melepas gas emisi rumah kaca juga sangat besar. Ini potensi yang luar biasa ke depan, apalagi kalau kita sudah mulai bicara carbon trade. Kalau memang gambut-gambut ini bisa kita lestarikan, bisa kita jaga kebasahannya, ini akan menjadi potensi yang luar biasa bagi Indonesia, Jambi khususnya, terkait karbon. Baik, saya beralih ke Pak Guru terlebih dahulu. Bapak, saya izin bertanya sebagai guru dan juga sekaligus koordinator proyek. Ini apakah ada juga peran dari masyarakat sekitar? Tadi kan disinggung Pak Kadis bahwa pentingnya pendidikan ini adalah dari siswanya terlebih dahulu yang disampaikan nanti ke keluarga ataupun ke orang tua. Apakah ada peranan juga dari masyarakat sekitar, seperti apa Pak? Baik, terima kasih. Kami sebagai sekolah yang melaksanakan proyek gambut itu ya, merasakan memang ada peran masyarakat sekitar untuk sama-sama menyadari atau sama-sama menjaga gambut itu. Nah, kami sekolah juga pihak sekolah SMA Negeri 4 menjalin komunikasi yang intensif dengan berbagai kalangan masyarakat ya, khususnya yang memang masyarakat yang mengurusin masalah gambut yang
menjadi bagian dari binaan BRGM. Jadi Iya. di Rendang itu banyak masyarakat atau kelompok tani yang menjadi binaan BRGM. Itu programnya luar biasa ya, programnya dalam mengelola, menjaga, memelihara fasilitas-fasilitas yang ada dalam rangka menjaga gambut tadi. Jadi kami terus berkomunikasi. Di Rendang itu ada yang beberapa yang sudah berhasil, seperti ada yang membuat menanam nenas gitu ya. Yeah. Nah, nanti siswa ini kami ajak gitu seminggu, sebulan sekali atau dibuat jadwalnya Yeah. sistematis gitu. Mereka mempelajari. Lah ini loh yang bisa ditanam di lahan gambut itu. Bagaimana pengolahannya dari mulai penanamannya sampai produktivitas dan pemasarannya. Sejauh ini dampak positif apa yang sudah dirasakan dengan diterapkannya mulong ini, Pak? Dampak positifnya untuk mulok gambut ini, yang jelas siswa lebih memahami apa yang harus mereka lakukan, apa yang harus mereka jaga agar gambut-gambut ini bisa dipelihara, ditanami kembali dan untuk sebagai revitalisasi ekonomi. Gitu. Baik, jadi memang sudah mulai terasa dampak positifnya begitu ya, Pak ya. Baik, tadi kan dari sisi SMA 4 Tanjung Jabung Timur, saya beralih ke Bu Kabid. Untuk penerapan di sekolah lain, Ibu, seperti apa? Apakah sudah muncul dampak positifnya atau bagaimana, Bu? Karena sekolah-sekolah lain kan kita dimasukkan ke dalam modul tadi, Iya. modul muatan lokal dan Iya. pembelajaran mereka. Saya rasa itu sangat berdampak baik sekali. Dan mereka yang tidak tahu mencari tahu aja udah tahu. Kita aja yang dari saya sendiri yang dari Iya. Kabid SMA baru tahu itu apa fungsinya setelah Benar. saya ikut dalam proyek itu. Iya. Tahu loh, baru tahu. Oh ini fungsinya gambut itu seperti apa. Apalagi mereka yang memang tinggal di daerah gambut. Pasti sangat berdampak positif sekali. Pengenalan gambut itu, apa manfaatnya, bagaimana cara pemeliharaannya. Saya rasa sangat berdampak positif sekali. Iya, luar biasa sekali, dan ini juga sebetulnya menjadi pengetahuan baru, Pak. Iya, Bu, betul, sebagai saya juga pribadi, wah ternyata banyak sekali manfaatnya begitu ya, dan semoga ini juga bisa menjadi pengetahuan juga bagi pemirsa di rumah. Seru sekali pemirsa perbincangan kita, namun kita akan jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami di Injambi. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Injambi dan tentunya masih dengan narasumber yang luar biasa. Di pertanyaan pertama ini saya beralih ke Pak Asmadi terlebih dahulu. Pak Asmadi, dari sudut pandang Bapak, apakah efektif program dengan diterapkannya modul pendidikan ekosistem gambut ini di sekolah-sekolah? Terima kasih Bu ya. Itu suatu pertanyaan yang perlu waktu untuk membuktikan kebenarannya yang benar-benar gitu ya. Namun secara singkat saya lihat, dengan adanya, saya juga diundang dulu BRGM waktu ke lapangan ya. Begitu antusiasnya anak-anak mahasiswa tuh, saya panas-panas menjelasin. Malah yang bilang, wih bapak tuh pakai cincin katanya gitu, pakai gambut gitu. Kita bor, kita kasih edukasi begitu ya. Itu sangat efektif bahwa mereka sadar bahwa mereka itu tinggal di atas tumpukan bahan-bahan tanaman. Iya. Kemudian juga sekarang kan sekolah-sekolah SMP kuliah juga sudah melakukan MBKM. Ya, jadi MBKM itu Merdeka Belajar, Kampus Merdeka seperti Unja telah menaruhkan mahasiswanya di Tangkit, daerah gambut, di Sinarwajo, daerah gambut, daerah rawan kebakaran. Di situ mereka belajar ya. Setelah itu sekarang mahasiswa ingin riset tentang gambut makin banyak. Saya yang olahan membimbing. Bahkan saya 2 kali diundang ke Bogor oleh IPB. Apa mereka? Ternyata mereka ingin menempatkan 2 kelas anak-anak kehutanan itu MBKM di Jambi. Itu Pematang Rahim dan di Tangkit. Iya. Bagaimana melihat gambut di Tangkit itu tidak terbakar selama ini. Padahal mereka kelola gambut itu mulai tahun 60-an akhir. 70-an awal mereka buka mulai besar-besaran. Sampai sekarang masih aman, tidak terbakar. Malah teman-teman dari luar pun ingin belajar, dari Malaysia, dari Jepang pada datang ramai-ramai ke situ. Jadi saya pikir ini sangat efektif sekali ya.
edukasi seperti ini yang dilakukan Jambi. Makanya Pak Gubernur itu sangat bahagia itu saya lihat ya, mendapat penghargaan dari Kepala BRGM bahwa Jambi termasuk contoh terbaik pelaksanaan BRGM di Jambi untuk restorasi gambut. Itu tidak lepas dari Pak Kadis ini. Jadi jangan dipecat dulu Pak Kadis ini. Beliau ini rela berkorban dan tabah. Saya mengenal beliau ini sebelum jadi pejabat mungkin. Jadi tahu saya. Jadi sudah lama bersahabat ya Pak? Sudah ya? lama bersahabat, saling marah, saling ini juga ada. Tapi beliau happy aja, tapi sukses selalu gitu. Jadi sangat efektif kuncinya. Edukasi ini penting, tapi ini jangan berhenti. Pendidikan itu tidak boleh terputus, harus continue ya, terus begitu. Masuk juga perguruan tinggi juga. Saya pikir ini sangat efektif. Mudah-mudahan ini bisa dipertahankan terus agar Jambi bebas dari kebakaran, lahannya tidak rusak. Mungkin butuh waktu setengah menit lagi saya jelaskan ini. Jambi ini sudah banyak pengalaman. Ya. Tanjung Jabung Timur dan Rantau Rasau dulunya itu gambut. Data tahun 69 saya kumpulin. Ternyata gambut dulu karena bakar sistem orang itu biasa tebas bakar. Habis sekarang daerah-daerah itu menjadi titik banjir setiap tahun. Iya, tak ada keresahan. Menderita. Nah, jadi untuk itu jangan sampai itu terjadi subsidiannya, maka edukasi ini sangat dan juga harus dengan bukti ya, dengan bukti mereka lihat ke lapangan. Saya pikir itu ya sangat efektif. Sangat efektif begitu ya Pak ya. Karena sudah disinggung Pak Asmadi, saya beralih ke Pak Kadis terlebih dahulu. Pak Kadis, ini apa saja tantangan kira-kira yang sudah dialami atau bahkan yang akan ditemui dengan penerapan modul ini Pak? Ya, kalau kita bicara tantangan, tentu nanti lebih pas nanti dari Ibu Kabid dan Pak Guru ya, karena beliau yang di lapangan. Tetapi sepintas yang kami ketahui, karena kami proyek ini kami monitor terus. Kami masih monitor, masih kami beberapa sesi kami adakan acara untuk penguatan. Kami berharap seperti disampaikan Pak Asmadi tadi ini berlanjut. Nah, tantangannya tentu pertama secara regulasi, karena ini kan mulok ini kan boleh iya boleh tidak. Nah, kalau tadi ditanyakan ke Ibu Kabid, apakah sudah sekolah semua? Ternyata belum. Karena kami melihat dari sekarang itu kalau tidak salah baru 37 sekolah ya Bu SMA. Nah, dari 37 sekolah itu yang betul-betul actionnya terlihat tuh mungkin baru separuh. Baru separuh. Salah satunya yang boleh kita sampaikan SMA 4 Tanjung Jabung Timur. Ini beberapa kegiatannya sudah saya upload ke Kementerian. Luar biasa sambutan sampai Bu Menteri menyampaikan kagum terhadap itu. Nah, tentu kita berharap mulok yang sudah kita inisiasi ini bisa ditingkatkan. Mungkin perlu nanti instruksi gubernur atau kapan perlu sampai ke Pergub supaya bahan ini bisa menjadi bahan ajar. Nanti mungkin ada anggaran khusus untuk melakukan pelatihan, pencetakan bahan ajar sampai ke praktek lapangan. Jadi ini sungguh-sungguh luar biasa. Sekarang ini kan zaman-zaman ngevlog ya. Jadi saya dari awal kami minta siswa itu untuk bikin vlog. Awal pertama sekali ini kita sosialisasikan ke siswa. Saya minta siswa itu untuk bikin vlog. Ternyata luar biasa. Antusias ya Pak ya? Bukan cuma antusias, kualitas vlog yang mereka bikin itu luar biasa. Mungkin karena sekarang ini sudah era digital ya. Nah, ya Pak. Jadi seperti yang dilakukan dari SMA 4 Tanjung Jabung Timur, mereka melakukan kegiatan ke lapangan, dibikin video pendek. Ini luar biasa tanggapan dari masyarakat, dari dunia luar. Dan seperti saya sampaikan tadi, jadi kalau secara ilmiah mungkin betul apa yang disampaikan Pak Asmadi tadi, perlu waktu untuk membuktikan ini efektif atau tidak. Tetapi minimal ini menjadi gaya baru bagi anak-anak sekolah, terutama yang di areal gambut, adalah untuk mereka bikin vlog apa sih yang dia tahu tentang gambut, apa sih harapannya tentang gambut, apa bahayanya gambut, sehingga harapan kita ke depan semakin kesadaran itu tumbuh untuk melakukan pelestarian ekosistem gambut. Baik, luar biasa. Saya beralih ke Bu Kabid. Tadi kan sempat disinggung yang langsung menjalani begitu, mengalami mungkin dari Pak Noverman dan juga Bu Kabid nih. Tantangan apa yang ditemui Bu selama ini? Yang barangkali yang seperti bilang Pak Kadis tadi, belum semua sekolah yang mengikuti pelajaran atau modul gambut itu. Jadi saya juga berharap Pak, insya Allah kita akan mungkin berbincang dengan Pak Gubernur untuk memasukkan ke dalam anggaran kita, insya Allah
Kemudian kita juga mungkin akan turun-turun sosialisasi kepada sekolah-sekolah yang ada di areal gambut gitu. Baik, untuk fokus saat ini dan ke depan seperti apa Bu untuk Fokus penerapannya? untuk fokus ini kan udah mungkin untuk next udah untuk tahun yang anggaran tahun ke depan, insya Allah kita akan fokus karena memang kerjaan kita ini terlalu banyak. Mungkin setelah ini kita akan masukkan seperti kita mencetak modul yang untuk sekolah-sekolah seperti itu. Dan juga saya berharap ini kepada anak-anak peserta didik yang ada daerah yang tinggal di daerah gambut, cintailah gambut, peliharalah gambut karena itu merupakan potensi untuk iklim kita di masa yang akan datang. Juga mereka yang anak-anak yang ikut ke dalam modul Mulok Gambut, memberi edukasi minimal kepada keluarganya, kepada orang sekitarnya, begitu. Terima kasih. Baik, saya beralih ke Pak Noperman. Tantangan apa yang ditemui Pak ketika menerapkan modul ini di SMA 4 Tanjung Jabung Timur? Baik, terima kasih. Saya rasa yang jelas ya kalau tantangan itu seperti kata Bapak Kadis Kehutanan tadi ya, mungkin ada juga hubungannya dengan regulasi ya. Karena proyek itu kan dia kalau tidak seingat saya 1 tahun itu ada 5 kali proyek. Maksudnya dari fase E, fase F dan fase F tingkat lanjut. Nah, yang sekarang ini yang baru dilaksanakan itu kan fase E dan fase F. Yang kelas 12 itu fase F tingkat lanjut di kelas 12 itu kan belum dibuat. Mungkin kedepannya saya harap ada lagi diklat pelatihannya dan segala macam pertemuan untuk merancang kembali bahan ajar modul untuk kelas 12. Jadi mungkin di situ saja mereka untuk lebih mendalami gambut itu mereka di kelas 12 tidak ketemu lagi karena memang modulnya mungkin dalam tahap perencanaan untuk dirancang lagi ke depannya. Kemudian mungkin kendalanya juga ya mudah-mudahan pihak dinas pendidikan mungkin bisa memfasilitasi untuk ke depannya ya. Karena kan untuk resmi dipublikasikan ibaratnya ya dibagikan atau dicetak itu kan ya belum ada. Yang kami susun itu ya mungkin mandiri dulu sekolah untuk sekarang ini mencetak seperlunya yang bisa diterapkan pada siswa. Saya rasa itu saja. Closing statement Pak, apa yang ingin disampaikan untuk siswa mungkin SMA 4 Tanjung Jabung yang sedang menonton dan juga kepada masyarakat Tanjung Jabung Timur? Ya, terima kasih. Saya harapkan ya kepada seluruh siswa SMA Negeri 4 Tanjung Jabung Timur khususnya dan umumnya semua siswa yang berada di lingkungan yang ada gambut ya, khususnya di wilayah Dendang untuk tetap semangat, tetap terus mempelajari segala hal yang berhubungan dengan gambut karena ini adalah tanggung jawab juga kepada siswa untuk menjaga lingkungannya, untuk memelihara dan untuk membuat lingkungan gambut itu lebih produktif ya. Nah, mungkin tadi kecepatan ya saya menyinggung masalah permohonan atau harapan ya. Kami sekarang saya ulangi harapan kepada pihak dinas pendidikan mungkin nanti dibuat kebijakan seperti apa ya, jadi modul yang sudah dirancang sama-sama dengan pihak BRGM, dinas pendidikan dan beberapa guru perwakilan yang dulu kami diklat ya, untuk bisa modul itu mungkin dicetak ya Bu ya, dicetak secara dicetak dan diedarkan secara bersamaan supaya sekolah itu siswa tinggal pakai gitu ya, karena tinggal sudah memakai seperti buku-buku mata pelajaran lain lah gitu ya, itu harapan kami. Dan juga kepada BRGM juga mungkin nanti kita bisa bicara lagi untuk yang kelas 12 ini kan lanjutan. Iya, harus lebih baiknya ya Pak ya, kita lanjutkan supaya lebih, karena materi ataupun hal yang akan kita pelajari berhubungan dengan gambut ini kan cukup luas gitu ya. Jadi kalau dari kelas fase E, fase F dan kelas 12, fase F tingkat lanjut, mudah-mudahan mereka benar-benar gitu memahami dan apa yang kita harapkan betul-betul sesuai dengan yang diharapkan. Itu jadi dirancang lagi modulnya intinya untuk yang kelas 12. Saya rasa itu saja. Terima kasih.
Baik, saya beralih ke Pak Asmadi. Closing statement Pak, apa yang ingin disampaikan dengan adanya penerapan ini kepada masyarakat yang berada di lahan gambut maupun tidak? Gini, gambut itu adalah anugerah dari Yang Maha Kuasa. Dari wilayah kita, gunanya untuk kita. Untuk itu kita jaga dan kita pelihara gambut. Terima kasih. Luar biasa sekali. Saya setuju dengan statement yang disampaikan oleh Pak Asmadi. Dari Ibu Kabit ada yang ingin ditambahkan Ibu? Baiklah, saya dibilang tadi seperti cintai gambut karena kita berada di daerah gambut, sayangi gambut, peliharalah gambut karena itu untuk memperbaiki ekosistem kita di masa yang akan datang. Baik, Terima luar kasih. biasa. Saya terakhir closing statement dari Pak Kadis, apa yang ingin disampaikan Pak kepada masyarakat di rumah? Jaga gambut agar langit tetap biru. Jaga gambut agar langit tetap biru. Luar biasa sekali. Closing statement dari Pak Kadis ini menjadi quote kita, pemirsa di rumah. Jagalah gambut demi langit yang biru. Luar biasa, tidak terasa sudah 1 jam kami menemani Anda. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ahmad Bestari SAMH selaku Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi. Saya ucapkan juga terima kasih atas kehadirannya Ibu Harmadeli SPD MPD selaku Kepala Bidang Pembinaan SMA Dinas Pendidikan Provinsi Jambi. Kemudian saya berterima kasih juga kepada Bapak Dr. Insinyur Asmadi Saad MSI selaku dosen program studi agroekoteknologi Universitas Jambi. Dan terakhir saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Noperman SPDI selaku guru sekaligus koordinator proyek SMA 4 Tanjung Jabung Timur. Semoga kedepannya kita bisa bertemu lagi Bapak Ibu untuk membahas seperti apa perkembangan dengan diterapkannya modul ini. Dan pemirsa, tidak terasa sudah 1 jam kami menemani Anda. Jangan lupa selalu saksikan In Jambi setiap hari Senin jam 8 malam hanya di JEK TV Inspirasi Kita. Akhir kata, saya Yok Lestari pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.